energinya itu adalah dot product, maka harganya adalah cosinus PP sama dengan PE cosinus theta. PP energi potensial, tetanya sudut antara dipol dan medan listrik. Nah, jika tonya itu ke 0, itu kan sudah artinya sudah sejajar. Maka energi yang diperlukan kan minim, kecil sekali. 0 itu kan artinya sudut-sudutnya enggak 0, berarti sejajar arah. Jika tetanya 90, itu kan tegak lurus, maka energi yang diperlukan maksimum, paling besar itu. Butuhkan energi paling besar untuk memutar. Karena itu 90 diputar menjadi lurus 0. Nah, ini kan maksimum. Kalau tetanya 0 kan minimum, paling kecil energi yang dibutuhkan. Energi potensial ini disebut energi potensial listrik. Jika tetanya 90, maka energi yang dibutuhkan maksimum. Nah, untuk dipol yang sudah searah dengan medan luar, maka energi potensialnya yang dibutuhkan yang terkecil. Kalau dipolnya sudah searah dengan medan luar, ya sudah gampang. Nah, sifat bahan ini akan berkaitan dengan sukar atau mudah dipol tersebut disejajarkan oleh medan luar atau medan yang terpasang. Jadi bahan itu mudah disejajarkan atau sulit, itu menjadi sifatnya, sifat bahan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada terus. Nah, sekarang polarisasi. Diasumsikan dalam bahan ada dipol listrik, karena dipol listrik itu ada semua yang ini dipol listrik itu kan arahnya, kalau yang sejajar tadi itu arahnya ada positif negatif. Dari dipol listrik maka muncul momen dipol. Nanti momen dipol ini dapat dinyatakan sebagai P momen dipolnya atau per E. Jika dipasang medan luar, maka medan akan menyearahkan momen-momen molekulernya sehingga terjadi pengkutupan atau polarisasi. Jadi di sini dipasang medan luar, maka momen-momen molekulernya kan searah. Jadi searah yang misalnya tadi negatif ke arah sini, ke arah kanan, positif ke arah kiri, maka mengumpul, kanan ada negatif, kiri ada positif. Nah, itu kan namanya terjadi pengkutupan. Jadi polarisasi dapat diartikan sebagai upaya pensejajaran momen yang dilakukan oleh medan. Jadi polarisasi. Nah, oleh karena momen molekulernya sebanding dengan medan listriknya sebanding, maka hubungan antara momen dan medan itu dinyatakan P sama dengan alfa kali E. Nah, alfanya tadi kan dari asalnya dari polarisasi, maka alfa sebagai polarisabilitas molekul. Ada polarisasi, jadi ada besaran lagi, ada mengenal yang namanya polarisabilitas. Dengan demikian polarisasi dapat dinyatakan, karena ini seluruhan polarisasi ya jumlah molekul itu masuk ini apa, molekulernya N kali P, N jumlah molekul, maka di sini polarisasi dapat dinyatakan N jumlah molekulnya dikalikan E kalikan polarisabilitas. Nih. Ya. Jika mediumnya terpolarisasi, mediumnya sendiri terpolarisasi, maka terjadi perubahan sifat kelistrikan dan dinyatakan dengan vektor pergeserannya adalah epsilon 0 E plus P. Jadi ada ini faktor ini. Nah,
epsilonnya adalah permitivitas kelistrikan. Misal E-nya medan listrik dalam medium, jadi ini medium terpolarisasi, maka dan P-nya polarisasi. D hanya bergantung dari medan luar, tidak dipengaruhi oleh polarisasi medium. Jika medan luarnya E0, medan luarnya 0, maka ini kan jadi 0. Tidak ada muncul. D sama dengan 0, E0. Jika dua persamaan digabungkan tadi, ini epsilon 0 kali E plus P sama dengan epsilon 0 kali E0. Maka E-nya saja adalah E0 minus P per epsilon 0. P-nya polarisasi. Jadi persamaan menunjukkan bahwa medan listriknya mengalami reduksi. Jadi E-nya E mula-mula dikurangi ini. Jadi kalau ada medan terpolarisasi, terinduksi terpolarisasi, itu akan medannya terreduksi. Tidak sebesar mula-mula yang terpasang. Jadi persamaan menunjukkan bahwa medan listriknya mengalami reduksi. Nah, hubungan antara D dan E dapat dinyatakan D sama dengan epsilon E. Epsilon di sini adalah konstanta dielektrik. Jadi bahan itu mempunyai konstanta dielektrik yang dinyatakan sama dengan epsilon 0, epsilon R. Epsilon R konstanta dielektrik relatif. Jadi muncul konsep yang namanya konstelektrik. Jadi konstanta dielektrik. Jadi pada bahan itu ada mempunyai yang namanya dielektrikum. Nah, dielektrikum itu ada namanya konstanta dielektrikum. Jadi dengan kajian ini diketemukannya dielektrikum, kemudian orang dengan rekayasanya membuat rekayasa. Nah, maka ditemukan apa? Kalau dielektrikum, Anda mengenal dielektrikum itu ketemu di mana? Pak Ahmad Lukito kenal di mana? Yang mengenal dielektrikum itu peralatan apa yang mengandungi atau memuat dielektrikum? Kapasitor, Pak. Nah, benar, pinter. Kapasitor atau kondensator. Pinter ya. Jadi orang akan kemudian menemukan yang namanya membuat kapasitor, kondensator. Nah, gitu. Kapasitor atau kondensator. Nah, kapasitor itu banyak kan jenis. Nah, untuk apa tuh sebetulnya kapasitor? Coba tadi Lukito kenapa ini? Jadi coba si Agung ya? Ada Agung? Nggak ada? Iya, Prof. Hadir, Prof. Iya, Agung. Kalau Anda mengenal kapasitor atau kondensator itu untuk apa tuh? Di elektronika itu loh. Anda kan sudah belajar elektronika. Kegunaan kapasitor, Prof. Nah, itu apa? Mungkin sebagai sapu daya gitu, Prof. Nah, bukan daya. Kalau biasanya orang itu apa? Coba kalau Ali Pak Rudin ngerti kegunaan kapasitor atau kondensator? Apa, Din? Mari. Lupa. Adi Setiawan, lupa juga. Itu untuk menyimpan muatan gitu. Nah, menyimpan muatan. Untuk penyimpanan muatan. Jadi ada maka orang membuat itu Anda dalam menerangkan elektronika itu ada kapasitor dibuat dari kertas. Namanya kapasitor kertas. Ada dibuat dari kapasitor keramik, ada kapasitor keramik yang kuning-kuning kecil-kecil ini. Ada yang gede, biru gede, belendu itu apa? Kapasitor namanya LO, elektrolit
dari ini kajian sifat kelistrikan ini orang akhirnya mengenal atau mendapatkan yang namanya kapasitor. Oke. Sebelum ke sana saya lanjutkan, jadi vektor pekerjaannya dapat dinyatakan di epsilon 0E plus N alpha E atau ini ya. Atau epsilon 0 1 plus N alpha per epsilon 0 kali E. Akhirnya diperoleh persamaan ini epsilon 0. Epsilon R nya itu 1 plus N alpha kali epsilon 0. Jadi di sini Anda mau tidak mau juga menggunakan bantuan matematik karena itu bahasanya. Hubungan antara P dan E juga dikaitkan dengan suseptibilitas kelistrikan. Jadi mengenal adalah lagi yang namanya besaran suseptibilitas. Suseptibilitas itu ada di listrik, ada di magnet. Nah, suseptibilitas itu ada kaitannya dengan polarisasi. Jadi ada kaitannya dengan dielektrikum. Ini namanya suseptibilitas kali E. Jadi segi ini suseptibilitas kelistrikan medium dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi suseptibilitas N itu kan jumlah molekulernya yang menimbulkan. Alpha itu polarisabilitas dan epsilon adalah tetapan dielektrikum, ada ruang apa itu. Sehingga hubungan dielektrikum dan suseptibilitas dapat dinyatakan epsilon R sama dengan 1 plus ski atau 1 plus suseptibilitas. Jadi Anda sekarang hanya mengenal besaran. Tambahannya tadi ada polarisabilitas, ada suseptibilitas. Kalau dalam ruang hampa nilai konstanta dielektrik sama dengan suseptibilitas kelistrikannya. Oleh karena itu N sama dengan rho Na plus M. Jadi jumlah molekulnya adalah rho Na per M. Maka epsilon 0-nya menjadi 1 plus rho Na per M kali alpha per epsilon 0. Rho-nya rapat massa, kemarin juga ada PM-nya, massa jenis atau massa jenis. Na bilangan Avogadro, M-nya massa molar. Dapat dikatakan bahwa epsilon R bertambah secara linear terhadap keramatan. Massa jenis bahan itu dapat dibesar dengan cara menambah ukuran ketebalan. Kalau massanya diperbesar, Anda lihat, massanya diperbesar, ini dapat menyebabkan tambahan apa di sini? N-nya diperbesar, massanya. Jadi jumlah molekulnya bertambah. Nah, itu. Jadi berarti dielektrikum bahan itu dapat ditambah nilainya dengan cara tadi menambah ukuran ketebalan bahan karena berubah kan. Jadi untuk membesar dielektrikum bisa berubah dengan masanya. Nah, sekarang cara menghitung dielektrikum bahan. Jadi ini ada yang dulu membuat lepis ini juga. Membuat lepis. Nah, ini caranya tadi kan gini. Ini kan kapasitor keping sejajar. Ini bahannya dielektrima. Ini yang akan diukur di sini, ditaruh di sini. Taruh di sini. Kemudian dialiri, dipasang medan E0 ini medan. Nah, di sana kan muncul medan E namanya. Nah, karena ini tadi sudah diceritakan. Mediumnya itu terpolarisasi, artinya juga kena pengaruh imbasnya itu hingga E di sini. Maka untuk menghitung harga E itu dapat dihitung menggunakan persamaan ini kan. E itu potensial yang terpasang berapa,
dibagi L-nya, panjangnya. Nah, konstante dielektriknya bahan dapat dikatakan jadi epsilon 0 sama dengan E0, E mula-mula dibagi E. Atau gampangannya diganti besarannya, dihitung karena alat ukurnya itu kan biasanya voltmeter. Maka di sini untuk menghitung konstante dielektrikum ini dipasang V0, di sini ada P. Maka epsilon 0-nya di sini itu adalah nilai di sini mula-mula dibagi. Nah, gitu. Jadi cara menghitungnya dengan menggunakan voltmeter yang terpasang berapa? Yang terpasang di sini, yang muncul di sini berapa P-nya? Kan diukur. Nah, itu perbandingannya itu nilai ini, nilai epsilon 0 dielektrik. Kalau diganti kertas, ganti keramik, diukur itu akan menunjukkan nilai dielektrik bahan. Itu ide dasarnya begitu. Jadi kalau mau menghitung dielektrik bahan, Anda misalnya membuat lab ini, Anda membuat keping sejajar ini saja, keping, terus di tengahnya bisa ada wadah tempat untuk menaruh bahan-bahan untuk dijepitkan itu. Ini kan isolator, ini elektroda ya. Itu ide dasarnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya minum sebentar. Silakan kalau mau minum. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini cara menghitung dielektrik bahan. Maka alatnya sederhana, bisa kita membuat keping sejajar. Kemudian di antara itu bisa ditaruh benda-benda atau bahan-bahan. Maka terus kalau kita tahu pasang potensial atau empat medan di sini mula-mula, nah, itu terus di sini muncul karena ada menyimpan tadi, ya, penyimpanan muatan tadi di sini, maka muncul V, ya, gampang. Berapa besarnya ini ya? V0 mula-mula dibagi perbandingan. Ini nilai dari dielektrik bahan. Bisa ada dulu yang saya katakan tadi, pernah ada yang membuat lapis seperti ini. Kalau nanti nilai itu kan sudah ada tabel ya. Kalau nilainya nanti itu tidak cermat hasilnya ini jadi tidak bukan jadi alat ukur tapi bisa menjadi alat demonstrasi pembelajaran. Enak dong. Bisa kalau yang belum punya judul, kalau tertarik bisa. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini ada tabel-tabel. Ada tabel suseptibilitas kelistrikan. Nanti suseptibilitas tadi kan nilainya sesuai perusahaan. Misalnya mika berapa, porselin, gas, cairan, dan sebagainya. Itu sudah ada. Nah, lanjutannya ada bahan hidrogen ini sudah ada tabelnya.
Oke, ini PR satu lagi. Contoh PR, ada kapasitor keping sejajar berjarak 1 cm. Yang ukuran kepingnya 5 kali 5 cm persegi. Dan dihubungkan dengan sumber tegangan luar 120 volt. Apabila kapasitor mula-mula diisi kertas, kemudian diganti dengan mika, yang masing-masing konstante dielektriknya itu 5 dan 7, maka itulah perbandingannya kapasitansi kapasitornya. Kapasitansi kapasitornya. Muatan bebas pada keping-kepingnya, artinya muatan yang berada di keping-kepingnya. Terus medan yang terdapat pada mediumnya. Karena ini sudah diketahui dielektriknya 5 dan 7 dibandingkan. Terus hitung berapa kapasitornya, kapasitansinya, berapa muatan bebasnya, dan medan yang terdapat pada mediumnya. Ya, ini PR yang ketiga. Minggu depan kita lanjutkan, berikutnya adalah medan lokal ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita memilih topik-topik yang memang berguna, artinya berkaitan dengan perkembangan teknologi, penggunaan alat-alat dan sebagainya. Ada manfaatnya, jadi aplikasinya, applied-nya. Kalau tidak ada, saya ke OJW. Kita ke OJW. Ya, ini. Ya, kita pilih daftar mata kuliah. Kita daftar kajian IPA. Pendahuluan fisika zat padat A ini. Mana A-nya? Ini A. A-nya mana nih? A, C, B, A ini. Ya. Oke, kita tambah aktivitas perkuliahan presensi baru. Ya. Presensi baru kita ketiga. Jadi kita materinya adalah kajian sifat kelistrikan bahan. Dan cara pengukuran konstanta dielektrikum bahan ya, bahan padatan ya. Oke, 3 ini sudah nih, mulainya 9, 10. Sampai berapa ya? Belas ya. Berapa dosennya? Lupa.
Oke. Media platformnya kita lihat pakai Zoom meeting. Zoom. Dengan meeting ID berapa? Tolong dibacakan salah satu. Salah satu bacakan. 949 949 0878 078 0878 Pak. 008 878 terus 0707 0707 kok penak men kanan. Dan passwordnya berapa Mbak? 375 375 307 ya. Terus pilihannya adalah di kasus ya, kita copy lagi. Ya semuanya kita simpan. Belum, sudah berhasil disimpan. Iya. Oke, kita presensi dulu ya. Lihat ya. Silakan presensi dulu. Oke, saya tunggu. Ke-6 masih banyak. Tiga belas ya. 10 9 ya. Masih 9 ya. Tunggu, silakan. Masih 4 yuk.
lintangnya nyetak Parah, Arya, Ahmad, Marsa ini. Masih 4 ya, yuk tunggu. Oh, ajak ya. Lintang. Lintang kemana ini? Parah, Arya, Marsa. Hah? Keturun? Alah ngomong turun sengaja kok. Arya itu ada itu. Ya. Dua ya, masih 2 ya. Tunggu sebentar. Masih ada Farah dan Lintang. Kemana ini? Bagus ya, semuanya sudah. Nah, kita tutup perkuliahan. Baik. Oke. Kita foto dulu. Fotonya ambil sembarang aja dulu. Foto. Yuk. Foto OCW. Foto OCW. Nah. Ini apa? Terpadat. Barang ambil dulu. Oke. Oke, Kak, simpen. Perkuliahan sudah ditutup. Oke. Sekarang kita foto. Ya. Oke. Jadi Anda ini kan sudah menjelang UTS ya, mid-semester sudah dinilai itu dari hasil kumpulan tugas-tugas Anda. Apa saja mata kuliah bahasa, dan nanti setelah tanggal 27 bisa dilihat nilainya. Kalau ada kesalahan itu biasa kesalahan manusia itu bisa dibetulkan dalam kalau Anda lihat kok ada kekeliruan yang janggal. Soal ranking nilai itu berdasarkan kumpulan tugas Anda. Anda kan mengumpulkan tugas. Misalnya Dewi Hari kan mata kuliah pada ikut saya itu kan banyak apa, ada beberapa mata kuliah itu nilainya itu pakai kumpulan tugas-tugas yang sudah
apalagi itu yang sering muncul di tempat saya itu ada Ade Yuriko, sana ada Agung Prastio, nanti dilihat ya nilainya, nanti bisa diperbaiki, dalam arti maksud saya bisa dibetulkan kalau keliru. Oke. Silakan foto dulu, kita buka kamera. Yuk, buka yuk. Nah, dibuka dulu. Mat Lukito, buka dulu Mat. Kameranya ya. Nah, Adi, Eriska, kok enggak dibuka? Ayo dibuka. Ya udah itu. Amin Suryani ya. Silakan yang mau foto. Ini siapa ini? Fadila. Fadila mau Fadia? Fadia ya. Oh, Fadila ada Fadila, ada Fadila. Ya, oke, boleh. Fadila, boleh. Fadila Hanum ya, boleh. Ini yang namanya A siapa? Ya. Siapa takono jenengmu sapa A? Mbak Eka Tuti, Mbak Friska, Mas Arya, Mbak Tiwi, sama A ini belum on cam, Pak. Ya kan masih kamera ditutup. Sama. Itu Artiwi, sama wi. Ketua Ya. PJ wi. Mbak Artiwi ada. Ndak, PJ ini Artiwi, A itu sapa? Sapa wi? Artiwi neng gitu. Ya. Ya, ditanya aja kalau ndak ikut ya ndak apa-apa. Oh ya udah. Saya foto nggih, Pak. Diberi apa-apa. 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Sampai ketemu lagi ya. Kita tutup perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, silakan ya. Kembali nanti Anda lihat setelah 27 lihat apa namanya UTS-nya sudah di upload ya. Ya, sampai ketemu lagi. Kita tutup.